Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yudo Eka Gangga, biasa dipanggil Yudo. Saya dari Universitas Diponegoro, program studi teknologi rekayasa otomasi, Fakultas Sekolah Vokasi, angkatan 2023. Saya dengan NIM 4004032362001 dari kelompok 2 mata kuliah praktikum sistem pengendali elektrik atau electric dive. Di sini pada kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan mengenai kontrol motor DC dan interface Qt atau Python dengan menggunakan program atau editor Artificial Intelligence atau AI. Nah, penasaran dengan videonya? Mari kita tonton sampai akhir. Kita lanjut. Jadi apa saja yang akan saya jelaskan pada kesempatan kali ini, yaitu ada 6 hal. Sini ada yang pertama, yaitu pengenalan mengenai apa itu editor kode AI. Kemudian yang kedua yaitu contoh-contoh editor AI yang sudah berkembang dengan luas pada zaman sekarang. Ketiga yaitu apa itu platform I/O. Kemudian yang keempat, saya akan praktek mengenai instalasi editor AI pada laptop dan juga instalasi ekstensi platform I/O. Dan yang terakhir adalah hasil praktikum yang telah kelompok kami lakukan pada saat praktikum sebelumnya, yaitu mengenai simulasi kontrol motor DC dan user interface Qt menggunakan bahasa Python. Baik, kita lanjutkan mengenai yang pertama, yaitu apa sih itu editor AI. Nah, editor AI sendiri merupakan workspace atau ruang kerja yang berbasis AI sesuai dengan namanya, yang mana AI di sini yaitu untuk mendukung pembuatan, penyempurnaan dan pendampingan kode-kode secara otomatis. Nah, dengan bantuan AI ini, proses penulisan program akan menjadi jauh lebih cepat, akurat, dan juga fleksibel, terutama bagi pemula. Nah, ini cocok sekali jika menggunakan editor AI yang masih belajar pemrograman. Fungsi utamanya yaitu memberikan saran kode secara real time. Kemudian yang kedua, menghasilkan template program berdasarkan perintah atau prompt. Jadi kita misal prompt apa, buatkan program motor DC. Nah, itu akan tertampil pada workspace. Yang ketiga yaitu mendeteksi dan memperbaiki error lebih cepat, dimana dengan adanya AI akan mendeteksi line mana yang masih error dan juga menawarkan, itu akan menawarkan untuk akan diperbaiki atau tidak. Yang keempat yaitu membantu pemahaman logika program melalui penjelasan otomatis. Nah, manfaat editor AI di zaman sekarang yaitu tentu saja mempercepat proses penulisan kode, di mana tidak harus kita sebagai user atau programmer kita harus menulis kode itu dari awal. Kita menuliskan prompt, kemudian kita tinggal mempelajari bagaimana kode tersebut. Kemudian yang kedua, yaitu manfaat yang kedua, mengurangi resiko bug atau kesalahan sintaks, dimana manusiawi jika programmer itu melakukan kesalahan sintaks itu karena mungkin kurang teliti dan sebagainya. Yang ketiga yaitu membantu pemula belajar pemrograman dengan lebih terarah. Yang keempat, meningkatkan produktivitas saat membuat proyek, apapun proyek itu, misal proyek sistem embedded, proyek IoT, kemudian proyek algoritma dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga, di sini ada banyak sekali editor AI yang pada zaman sekarang itu semakin berkembang dan semakin mereka itu semakin bersaing gitu di dunia programming. Dimana di sini ada contohnya itu
Sini yang kiri ada Windsurf, kemudian ada Tab9, kemudian GitHub Copilot. Di sini yang GitHub Copilot ini terintegrasi dengan Visual Studio Code biasanya. Kemudian ada Cursor AI. Ada juga platform seperti ChatGPT, di mana ChatGPT ini tidak hanya menawarkan mengenai pemrograman, tetapi juga dapat digunakan sebagai asisten gitu, dimana konsepnya ini kan machine learning, dimana itu dapat membantu kita dalam hal-hal lain, tidak hanya dalam pemrograman. Kemudian ada Code.io. Nah, saya akan jelaskan satu persatu, yaitu yang pertama itu Visual Studio Code dan juga ekstensi GitHub Copilot. Dimana GitHub Copilot adalah AI coding assistant yang terintegrasi langsung dengan Visual Studio Code. Di Copilot ini akan membantu penulisan kode secara otomatis dengan mempelajari pola pemrograman dari jutaan referensi. Dimana fitur utama dari GitHub Copilot ini yaitu ada autocomplete cerdas untuk satu baris hingga seluruh fungsi. Kemudian ada generate code dari prompt. Misalnya kita prompt buatkan program motor DC PWM menggunakan pin 5 Arduino Mega 2560. Nah, di situ kodenya akan secara otomatis tergenerate dan akan masuk ke dalam workspace atau folder yang kita masukkan ke dalam VS Code. Yang ketiga yaitu inline suggestion real time saat mengetik, di mana ada saran real time dari AI itu mensarankan misalnya tidak seperti ini tapi diganti seperti ini misalnya. Nah, itu akan secara otomatis muncul pada saat kita mengetik. Kemudian ada penjelasan code explanation untuk memahami fungsi tertentu. Terus ada fix error otomatis, di mana ini melalui perintah sederhana kita dapat memperbaiki error yang ada pada program kita. Yang mana fungsinya tentu saja banyak sekali, yang mana itu manfaatnya itu dapat menghemat waktu coding, kemudian cocok untuk membuat program sistem embedded. Yang ketiga yaitu dapat mengurangi bug karena Copilot mengikuti best practice. Yang keempat yaitu membantu pemula memahami struktur kode agar lebih cepat. Nah, mungkin saya di sini akan praktek mengenai instalasi Visual Studio Code. Sini cukup misalnya ditulis saja Visual Studio Code. Nah, di sini kalian klik saja download. Saya akan praktek mengenai instalasinya ya. Nah, jika kalian menggunakan Windows, sini kalian cukup install klik yang ini, Windows 10 atau 11 bisa. Kemudian sini untuk Mac, dan sini untuk yang lainnya, sistem operasi yang lain. Sini setelah terinstall, karena saya sudah memiliki aplikasinya, kita akan buka Visual Studio Code. Kita tulis di sini Visual Studio Code. Nah, di sini ya sudah terbuka. Nah, ini merupakan tampilan dari Visual Studio Code, di mana di sini sudah pernah saya gunakan untuk membuat berbagai macam project. Nah, di sini tampilan awalnya di sini ada Explorer, Search, Source Control, Run and Debug. Di sini ada ekstensi. Nah, hal yang pertama setelah diinstal Visual Studio Code ini, kalian mencari ekstensi, yaitu yang pertama platform I/O. Nah, yang seperti ini, platform I/O ini. Nah, mungkin saya akan jelaskan dulu apa sih itu platform I/O.
dimana sini ya. Nah, platform I/O sendiri merupakan ekstensi untuk microcontroller yang ada di Visual Studio Code. Jadi digunakan untuk membuat integrasi dengan perangkat-perangkat sistem embedded. Misalnya di sini Arduino, ESP32, STM32 dan lain sebagainya. Mana di sini dapat digunakan untuk kompilasi dan upload program secara otomatis. Kemudian ada manajemen library yang rapi dan terstruktur, dan juga terminal serial untuk monitoring komunikasi data. Nah, manfaat platform I/O di sini tentu saja proses pengembangannya menjadi lebih cepat atau develop kode kita lebih cepat. Workflow lebih profesional dibandingkan dengan Arduino IDE biasa. Yang ketiga yaitu mendukung multi-platform dan multi-port dalam satu proyek. Yang keempat memudahkan debugging dan pemeliharaan program dalam jangka panjang. Ini bisa dilihat pada gambarnya sini. Ini mungkin terpotong. Sini merupakan ekstensi platform I/O. Kita kembali ke Visual Studio Code. Nah, sini kita install dulu karena saya sudah menginstal, maka sudah bisa digunakan. Nanti akan muncul ekstensinya di sini, platform I/O. Kemudian ekstensi yang kedua yang harus di-download yaitu Python. Ini untuk di sini dicari ya, bentar. Nah, ini untuk Python ya. Nah, Python ini silahkan bisa di-download. Untuk versinya sini saya gunakan sepertinya yang 1.10.11 sepertinya. Ini karena saya sebelumnya sudah mendownload Python ini. Nah, fungsi dari ekstensi Python ini tentu saja menyediakan bahasa Python ya, bahasa Python. Nah, misal sini kita new text file, kemudian kita pilih bahasa Python bisa. Nah, di sini fungsi dari Python ini untuk integrasi dengan bahasa Python. Oke, kemudian kita lanjut saja ekstensi yang ketiga yaitu AI-nya. Di sini saya gunakan GitHub Copilot. Nah, sini ini digunakan untuk sini ada keterangannya untuk sebagai AI yang dapat membantu penulisan program kita agar lebih benar dan juga lebih cepat. Nah, sini perlu sign in terlebih dahulu sebelumnya. Karena saya sudah sign in, di sini sudah tertampil. Ini akun saya ini Yudhika sudah terintegrasi dengan Visual Studio Code. Bagi yang belum tertampil seperti ini, mungkin perlu login, bisa menggunakan akun Google, kemudian akun yang lainnya. Saya menggunakan akun Google. Nah, di sini kita lanjut ke GitHub ini. Setelah terinstall akan muncul settingan seperti yang dilihat pada kanan ini ya. Nah, di sini
Jika ingin memprogram, kalian tinggal mengetikkan, misalkan buatkan program di sini. Program mengenai apa? Ini. Kemudian di sini kita gunakan yang agent. Untuk yang as itu untuk menanyakan kepada AI, yang edit itu untuk mengedit program yang sebelumnya telah ada, dan agent itu membangun program. Nah, di sini dari awal. Nah, jadi kita gunakan agent. Kita bisa pilih AI-nya. Ada banyak, ada 4 sini, Cloud IQ, GPT, ada 3, 4.1, 4.0, GPT 5 mini. Saya gunakan GPT 4.0. Jadi kita lanjut dulu mengenai penjelasan editor AI yang selanjutnya. Itu di sini ada Cursor AI, di mana Cursor AI adalah editor kode berbasis AI yang dibangun dengan fokus pada kemampuan melakukan AI-based code editing secara menyeluruh. Bentuk tampilannya seperti Visual Studio Code, tapi dengan integrasi AI yang jauh lebih mendalam. Dimana fitur utamanya tentu saja edit seluruh file atau project dengan instruksi AI, chat style editing, auto-complete generasi, dan juga integrasi dengan marketplace eksternal. Nah, link yang ada di sini merupakan link yang digunakan pada praktikum kali ini untuk terintegrasi dengan marketplace eksternal pada Cursor AI. Ini tentu saja cocok untuk proyek sistem embedded dan IoT. Tentu saja bisa memodifikasi banyak file secara otomatis dengan satu prompt saja. Nah, di sini biasanya digunakan untuk riset robotik, IoT, dan pengembangan software. Nah, untuk caranya menginstalnya sama seperti Visual Studio Code. Ini tulis saja Cursor AI. Nah, di sini kalian klik download. Nah, sini saya gunakan yang Windows karena saya menggunakan Windows. Kemudian setelah terdownload, kita buka coba karena saya sudah mendownload Cursor AI. Ya, sebentar. Nah, di sini tampilan utama dari Cursor AI. Mana untuk langkah selanjutnya yaitu sama seperti Visual Studio Code, yaitu kalian perlu mendownload ekstensi yang ada di sini. Dan klik, yaitu ada 3, platform I/O, kemudian Python, dan juga AI-nya. Tapi untuk Cursor ini tidak perlu AI karena sudah langsung terintegrasi dengan AI. Kita lanjut saja mengenai penjelasan dari yang selanjutnya, yaitu ada Windsurf AI. Dimana Windsurf AI ini adalah editor AI yang modern yang didesain sebagai IDE lengkap dengan kemampuan AI terintegrasi yang sangat kuat. Dimana fokusnya dari Windsurf ini yaitu AI first coding, dimana AI dapat menulis, mengedit, memodifikasi hingga mengaudit proyek dari penggunanya. Fitur utamanya itu di sini inline suggestion lebih agresif dan lebih responsif. AI workspace editing, dimana bisa mengedit seluruh project sekaligus. Kode generation dari prompt sederhana, refaktor otomatis untuk perbaikan performa dan struktur. Jadi manfaatnya yaitu kecepatan pengembangan kodenya akan meningkat 2-3 kali lipat dibandingkan dengan editor-editor AI sebelumnya. Jadi pemula bisa langsung membuat program tanpa harus paham mengenai semua sintaks secara detail. Cukup memberikan prompt sederhana
maka akan tergenerate sendiri programnya. Jadi cocok untuk project yang diperlukan cepat, kemudian produksi kode yang rapi dan demonstrasi. Oke, di sini saya akan tunjukkan mengenai Windsurf AI. Untuk cara installnya sama seperti sebelumnya. Kalian tulis saja Windsurf AI, kemudian sini tinggal di download saja. Mungkin saya skip saja bagian ini. Kita lanjut ke Windsurf. Bentar. Nah, sudah terinstall di laptop saya. Di sini saya memilih theme berwarna biru. Untuk tampilannya sama seperti sebelumnya. Ini untuk ekstensinya ada Platform.io sudah saya install. Untuk mencari ekstensinya juga lewat sini. Nah, ini untuk tampilannya seperti ini. Oke, selanjutnya kita lanjut. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai praktikum sebelumnya, yaitu di sini saya gunakan editor AI Visual Studio Code yang sudah terintegrasi dengan ekstensi GitHub Copilot. Di sini bisa dilihat ekstensi GitHub Copilot sudah tertampil pada VS Code ya. Sini saya sudah buka VS Code-nya. Pada sebelah kanan sini ada ekstensi GitHub Copilot. Nah, sini untuk memasukkan program atau prompt yang kita inginkan. Sini juga kita bisa buka Ask, Edit, dan Again. Ask untuk meminta, si AI ini untuk meminta, Edit untuk mengedit program yang sebelumnya sudah ada, dan Again untuk membangun program dari awal. Ini juga ada pilihan AI-nya, sini ada Claude, GPT, GPT-nya ada 3 dan banyak lagi, dan di sini juga bisa add more model. Untuk yang pertama langkahnya yaitu kita ke platform IO terlebih dahulu. Kita klik new project. Ini kita kasih nama misalnya Bismillah. Portnya kita setting Arduino Mega 2560. Kita use default location saja, kemudian finish. Di sini Platform.io akan membuat workspace dan akan menyimpannya menjadi folder di dalam laptop yang kita gunakan. Kita trust yes. Nah, di sini bisa dilihat workspace-nya sudah ada. Kita ke main CPP untuk program utamanya. Nah, di sini perlu inisialisasi terlebih dahulu. Kita menunggu sebentar. Inisialisasi dari Platform.io. Sembari menunggu, kita pastekan prompt-nya. Ini prompt-nya itu buatkan program kontrol motor DC dengan PWM untuk maju mundur. Clockwise dan counterclockwise menggunakan Arduino Mega 2560 pin 5 dan 6. Sini saya juga meminta yaitu untuk membuatkan user interface atau UI dengan Python Qt5 menggunakan slider untuk mengatur maju mundur PWM-nya. Nah, kita ke main CPP untuk prompt-nya ini. Nah,
kita langsung enter saja, maka GitHub Copilot akan membuat program untuk kontrol motornya. Nah, di sini bisa kita lihat. Nah, ini mulai menerapkan generating. Ini apply kan otomatis pindah dari prompt ke main CPP. Masih 99% editing. Nah, di sini untuk program main CPP-nya kita bisa pilih keep atau undo. Sini jika keep gitu kita menerima hasil prompt dari AI. Jika undo kita tidak menerima. Sini kita keep saja. Untuk programnya sudah jadi. Di sini untuk cara menyambungkannya yaitu mengupload program ini ke port Arduino Mega 2560 dengan cara klik upload di bawah sini. Berhubung alatnya masih belum ada di saya, kali ini saya akan buatkan tutorial untuk membuat UI-nya saja. Sini misalnya kita new text file, kita langsung saja di sini buat program Python-nya, buatkan interface untuk kontrol motor DC PWM maju mundur menggunakan port Arduino Mega 2560. Langsung saja ya, maju mundur menggunakan Python Qt5 dengan slider untuk kontrol maju mundur PWM. Tambahkan, buatkan interface-nya menarik. Prompt-nya seperti ini, kita langsung saja, maka otomatis GitHub Copilot akan membuat gitu file Python-nya. Nah, jika sudah kita klik accept saja. Ini untuk programnya seperti ini. Nah, kita bisa debug terlebih dahulu. Kita save ya. Sini error karena programnya harus diupload dulu ke Arduino-nya. Kita run Python file saja. Nah, di sini jika kita run Python file saja, bisa dilihat ya di sini kontrol motor DC-nya. Sini tampilannya cukup sederhana karena prompt-nya juga sederhana. Jika ingin dibuat lebih menarik, bisa dengan melakukan prompt lanjutan. Ini untuk ke kanan yaitu jika counter clockwise, untuk clockwise-nya jika ke kiri. Nah, pada PWM 0, kecepatan motor akan 0 juga. Nah, mungkin ini saja untuk
praktek simulasi praktikumnya yang sudah kelompok kami lakukan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hasilnya pada PowerPoint. Baik, kita kembali ke PowerPoint. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil dari praktikum yang kelompok kami telah lakukan. Nah, di sini merupakan konfigurasi awalnya, di mana kita gunakan ini ada power supply, motor DC-nya, rangkaiannya seperti ini, pin-pin PWM-nya. Nah, di sini UI dari yang kita buat. Nah, itu untuk konfigurasi awalnya. Kemudian hasilnya bisa sebentar. Nah, bisa kita lihat di sini ini merupakan program dari main CPP-nya untuk kontrol motor menggunakan pin 5 dan 6. Nah, ini rangkaiannya seperti ini. Ini motor DC dan pin 5 dan 6. Nah, pertama-tama kita upload dulu. Kita upload program NCPP ke board Arduino Mega. Kita tunggu hingga sukses. Nah, sini sudah sukses, maka kita pindah ke Python-nya. Kita file interface-nya. Nah, sini kita build terlebih dahulu. Ini merupakan program interface-nya. Kita build. Nah, jika sukses, kita run kodenya. Nah, ini merupakan tampilan dari interface kelompok kami. Kita setting dulu, kita besarkan, kita sesuaikan. Nah, sudah terlihat di video. Kali ini kita persiapkan terlebih dahulu, kita siapkan motor DC-nya. Nah, jika kita lakukan geser ke kanan, maka motor akan berputar secara clockwise atau maksud saya secara anti clockwise atau ke kiri putarannya. Mana? Nah, ini 0 lagi. Nah, kemudian kita coba ke kiri PWM-nya, maka akan counter clockwise. Nah, sini ada tulisannya counter clockwise. Jika ke kanan akan clockwise, semakin ujung kanan maka putarannya akan semakin kencang. Nah, seperti itu. Nah, ini ya, semakin ke kanan putarannya akan semakin kencang. Begitu pula jika semakin ke kiri. Kita lihat yang ini ke kiri, putarannya akan semakin kencang. Oke, itu mungkin untuk hasil praktikumnya. Kita lanjutkan ke kesimpulan. Materi yang dapat saya sampaikan mengenai tugas ke-8 ini, kontrol motor DC menggunakan Arduino Mega 2560 dan interface UI Python GT5